Pada waktu menerima uang bayaran tersebut, Ibu Marsinah sebenarnya sudah merasa agak aneh karena di setiap lembar uang 5.000-an tersebut terdapat coretan tinta berwarna merah dari bolpen gitu, seperti paraf kecil gitu di tiap-tiap lembar uang 5.000-annya itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio. Terima kasih sudah mau masuk ke video ini. Dan bagi yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang dan silahkan subscribe bagi yang belum. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang bidan di mana suatu ketika beliau membantu sebuah persalinan. Tapi menariknya di sini, yang melahirkan, yang dibantu persalinannya bukanlah manusia, gengs, tetapi hantu. Gimana kisah selengkapnya? Mari kita masuk sama-sama. Bidan Marsinah adalah seorang bidan senior di sebuah kota kecil. Dan sebagai seorang bidan, tentu saja tugasnya adalah membantu persalinan salah satunya. Selain memiliki ruang praktek di rumahnya, Bidan Marsinah pun juga sesekali menerima dan memenuhi panggilan untuk menolong persalinan di luar rumah. Jadi dipanggil ke rumah pasien dia. Dan yang namanya orang melahirkan, kan jamnya tuh nggak bisa ditentukan secara pasti, nggak bisa dijadwalin. Lah kalau bisa dijadwalin nonton bioskop namanya. Terkadang Ibu Bidan Marsinah ini harus mendatangi rumah pasien dan menolong persalinan di waktu malam hari, tengah malam, bahkan menjelang pagi. Jam 2, jam 3 dini hari gitu contohnya. Biasa nih Ibu Bidan Marsinah ini pergi dari rumah menolong persalinan jam 2, jam 3 pagi itu udah biasa menjelang subuh kayak gitu. Sampai di sini aja kita udah kebayang ya beratnya pengorbanan seorang bidan ini ya, pengabdian. Itulah sebabnya aku dari kecil nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang bidan. Dan suatu ketika Ibu Bidan Marsinah ini baru saja selesai menolong persalinan di rumahnya sekitar jam 10 malam gitulah. Setelah beliau selesai menolong sebuah persalinan di rumahnya tadi, dia kemudian menentukan untuk mandi, dan karena sangat merasa lelah, Ibu Bidan Marsinah ini menentukan untuk langsung beristirahat. Akan tetapi baru sekejap beliau tertidur, tiba-tiba suami Bu Marsinah ini membangunkan beliau. Nah, awalnya Bu Marsinah itu agak malas-malas melek nih. Dia pikir mungkin suami saya ini mungkin minta jatah gitu, jatah kopi nih maksudnya ya. Tapi ternyata pas Bu Bidan Marsinah ini melek gitu dengan berat mata gitu, tiba-tiba ternyata suaminya memberitahukan bahwa ada seorang suruhan yang memberitahu bahwa ada seseorang yang harus ditolong persalinannya mau melahirkan nih di kampung sebelah. By the way, ini kejadiannya tahun 1975 ya gengs. Itulah sebabnya kenapa bidan itu belum kayak sekarang, udah banyak bidan kan sekarang. Kalau dulu tuh masih 1-2 di kampung tuh. Dengar suaminya bahwa ada orang yang harus ditolong persalinannya dan akan melahirkan, Bu Marsinah langsung gercep bergegas mengemasi barang-barang dia untuk pergi ke sebuah alamat yang konon katanya sudah ditinggalkan oleh seseorang yang merupakan suruhan dari keluarga pasien. Patokannya jelas banget gengs, yaitu rumah si pasien adalah satu-satunya rumah yang ada di sebelah selatan persis SMP Negeri 1 kota tersebut. Nggak perlu saya sebutin kotanya di sini ya, karena ini adalah based on true story. By the way, nama Bu Marsinah ini juga saya samarkan. Tak menunggu lama, Bu Marsinah dengan diantarkan suaminya pun langsung meluncur menuju ke alamat tersebut. Dan bener aja geng, sampainya di alamat memang di sebelah selatan SMP Negeri 1 tersebut cuman ada satu-satunya rumah. Rumahnya besar dan cukup bersih. Kata Bu Marsinah, rumahnya itu mungkin rumah orang yang cukup terpandang gitu di kampung itu. Kan biasanya suka kelihatan tuh kalau di kampung ya, rumah orang biasa, rumah orang jelata, rumah lurah, rumah camat gitu kan suka kelihatan tuh. Nah, ini rumahnya kondisinya itu besar dan bersih. Jadi kalau kata Bu Marsinah itu kayaknya ini rumah orang terpandang nih. Dan ternyata yang mau melahirkan adalah nyonya rumah tersebut. Langsung begitu sampai, Bu Marsinah langsung menemui pasien yang mau melahirkan. Namanya itu adalah Nyonya Rosma. Dan sembari menunggu Ibu Bidan Marsinah bekerja di dalam kamar, kan yang mau melahirkan di dalam kamar, jadi Bu Marsinah langsung masuk ke kamar. Suaminya menunggu di teras dan ditemani ngobrol sama suami dari si pasien, Bu Rosma, dengan sambil ngobrol, minum kopi, bahkan dikasih cemilan. Setelah 2 jam kemudian, Ibu Bidan Marsinah pun keluar ke teras dan itu menandakan juga bahwa pekerjaannya sudah selesai. Artinya ini udah sekitar jam 2 dini hari ya gengs. Dan setelah mengemasi semua barang-barangnya, Ibu Bidan Marsinah dan suaminya langsung berpamitan kepada si suami si pasien
si pasien dan anggota keluarga lain. Dikatakan juga di rumah tersebut ada pasien sendiri, suami pasien, dan mertuanya cowok cewek ada semua, dan satu anak laki-laki yang umurnya itu sekitar 6 tahun gitu. Singkat kata, Ibu Bidan Marsina dan suaminya langsung berpamitan setelah menerima uang bayaran sebesar Rp25.000. Udah gede tuh tahun itu kan, tahun 75. Uang bayaran yang sebesar Rp25.000 itu terdiri dari pecahan 5 lembar 5 ribuan. Pada waktu menerima uang bayaran tersebut, Ibu Marsina sebenarnya sudah merasa agak aneh karena di setiap lembar uang 5 ribuan tersebut terdapat coretan tinta berwarna merah dari bolpen gitu, seperti paraf kecil gitu di tiap-tiap lembar uang 5 ribuannya itu. Jadi waktu itu Ibu Bidan Marsina berpikir ya udahlah, biarin aja, orang duitnya juga nggak robek misalnya gitu kan, masih bisa lah ini buat dibelanjakan. Singkat kata, mereka, Bu Marsinah dan suaminya ini langsung bergegas untuk pulang. Akan tetapi baru saja sekitar 5 menit gitu mereka berdua itu jalan motornya, tiba-tiba Bu Marsinah teringat sesuatu dan meminta suaminya itu putar arah, putar balik ke rumah Bu Rosma lagi tuh, pasien yang tadi, karena ada satu barangnya yang kata Bu Marsinah ketinggalan, yaitu sebuah gunting gitu. Dimana gunting tersebut tadi ditaruhnya itu nggak jadi satu tuh sama peralatan lain, tetapi di meja yang sedikit terpisah. Karena mendengar Bu Marsinah minta putar balik karena ada barang penting, gunting yang ketinggalan, suaminya pun nurut aja nih suaminya daripada kagak dikasih jatah. Jatah mulu gue dari tadi ya. Kurang lebih 5 menit kemudian sampailah mereka di halaman rumah Ibu Rosma lagi. Tetapi alangkah kagetnya mereka berdua saat mendapati halaman itu kosong. Rumah Bu Rosma itu nggak ada. Yang ada di sana hanyalah sebuah lahan kosong yang cukup luas dengan dipenuhi dengan semak belukar dan ditumbuhi beberapa pohon pisang. Lihat pemandangan yang seperti itu, tentu saja Bu Marsinah dan suaminya itu nggak percaya mereka berdua. Orang baru saja 5 menit yang lalu kan, ada rumah besar bagus di sini. Kenapa tiba-tiba mereka putar balik, tiba-tiba rumahnya nggak ada? Jangan suaminya Bu Rosma tadi David Copperfield apa bagaimana? Nggak paham gua. Akhirnya setelah beberapa saat Bu Marsinah dan suaminya berdiri di sana sambil celinguk, tiba-tiba melintaslah seorang bapak-bapak penjual kelapa. Di sini suami Bu Marsinah pun akhirnya bergerak cepat dan bertanya kepada si bapak-bapak penjual kelapa itu perihal rumah tadi. Pokoknya diceritain lah semuanya, habis orang lahiran, nolong lahiran, istri gue bidan, tiba-tiba balik sini kok nggak ada. Tetapi mendengar cerita ini, si bapak tukang penjual kelapa itu justru merasa kebingungan. Nah lo kan, udah kita bingung, nanya yang kitanya bingung pula. Dan menurut keterangan penjual kelapa tersebut, si bapak-bapak tadi, memang tempat Bu Marsinah menolong persalinan tadi tidak pernah ada sebuah rumah besar bersih seperti yang diceritakan mereka berdua. Yang ada di sana adalah komplek pemakaman keluarga. Dengar jawaban penjual kelapa tadi, kontan langsung keheranan Bu Marsinah dan suami. Orang tadi ada jelas-jelas baru 5 menit yang lalu. Bahkan camilan yang tadi disuguhkan itu kepada si suaminya Bu Marsinah, itu kan sempat ada satu nih FYI, yang satu bungkus itu masih utuh disuruh bawa pulang. Itu ada di kantongnya suaminya Bu Marsinah. Dan waktu itu Bu Marsinah ngecek uangnya yang dibayarkan 25.000 juga ada, uang beneran, uang betul. Memang ada coretan merah, tapi uang beneran. Nggak kayak yang di cerita-cerita horor selama ini kan berubah jadi daun atau jadi tanah, jadi kapas. Enggak, ada uang beneran 25.000. Akan tetapi Bu Marsinah dan suami ini emang udah basicnya ini orangnya pemberani ya, udah berani dan udah biasa keluar malam gitu. Mereka bukan takut nih, sebenarnya mereka takut juga, tapi mereka lebih ke penasaran karena memang ada gunting yang ketinggalan kan. Dan mereka pun memutuskan untuk mengecek ke dalam halaman tersebut. Bener aja geng, ternyata setelah mereka mengecek ke dalam nggak ada rumah, tetapi yang ada adalah 5 buah makam. 4 buah makam orang dewasa dan 1 buah makam anak kecil. Dan epiknya lagi, ketika Ibu Bidan Marsinah membaca di salah satu batu nisan, tulisan yang tertulis di sana adalah Nyonya Rosma binti Bakri. Jadi pasien yang tadi ditolong itu Nyonya Rosma binti Bakri namanya. Yang epiknya lagi, gunting Ibu Bidan Marsinah yang ketinggalan itu tergeletak aja gitu di atas makamnya Nyonya Rosma binti Bakri ini. Akhirnya mereka gimana tuh setelah mendapati 5 makam dan guntingnya tergeletak di atas makam Nyonya Rosma binti Bakri itu. Akhirnya ya Bu Marsinah karena niatnya untuk mengambil gunting, Bu Marsinah mengucapkan salam, "Assalamualaikum, permisi, saya mau ambil gunting saya yang ketinggalan." Karena udah tahu kan mereka kejadiannya bahwa yang ditolong tadi memang bukan manusia,
manusia, bukan keluarga manusia, tapi keluarga lelembut lah gitu. Mereka ngambil itu gunting dan mereka bergegas pulang. Sampainya di rumah mereka periksa lagi, itu duitnya kan ada tuh utuh. Nah karena itu duit dari bangsa jin gitu, jadi Bu Marsinah juga sebenarnya ada rasa ketakutan ya sebagai manusia biasa. Coba kalian sendiri kan takut coba kalau misalkan dikasih duit sama bangsa lelembut gitu. Tetapi ada satu hal yang tak kalah epicnya lagi adalah setiap kali uang tersebut dibelanjakan oleh Ibu Bidan Marsinah, selalu saja setelah itu sampai di rumah, uangnya itu kembali lagi ke dalam dompet Ibu Bidan Marsinah. Baik juga kan hantunya kalau begitu kan, gue juga mau duit kayak gitu, amit-amit coy. Jadi duit tadi kan ada tandanya, tahu dari mana nih? Kan ada tandanya tuh kayak paraf dari bolpen warna merah tuh. Jadi setiap kali dibelanjakan 5 ribuan keluar satu. Ntar pas dicek di dalam dompet, balik lagi tuh duit 5 ribuan itu kembali lagi 5 lembar. Tetap ada parafnya tanda merah. Nah, akhirnya Bu Bidan Marsinah pun tidak mau mengambil keuntungan dari hal-hal seperti itu karena takutnya kan merugikan orang lain kan. Coba kalau ada pedagang yang dibeli duit tersebut, barangnya udah kita ambil, duitnya balik lagi ke si pembeli. Rugi dong penjualnya. Akhirnya Bu Marsinah memutuskan untuk menyerahkan uang tersebut dan menyumbangkannya ke masjid. Dan akhirnya memang uang tersebut gak kembali lagi ke dompetnya Ibu Bidan Marsinah. Oke gengs, jadi itu tadi cerita dari salah seorang teman aku. Terima kasih udah mau berbagi cerita ini ya. Dan buat kalian, semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya, juga tombol loncengnya. Dan semoga kalian semuanya sehat selalu. Jangan lupa share juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.